Pernah kepikiran nggak, apa sih yang bikin seorang guru itu jadi luar biasa? Ini bukan sulap loh, tapi soal fondasi yang kokoh. Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas 4 pilar yang jadi dasar dari setiap pengajaran yang hebat. Anggap aja ini semacam peta jalan buat Anda, untuk jadi guru yang makin keren di kelas. Kita semua pasti udah sering dengar kutipan ini kan? Tapi coba deh kita renungkan lagi baik-baik. Bayangin, seekor ikan, seumur hidupnya dia ngerasa gagal cuma karena nggak bisa manjat pohon. Nah, disinilah tantangan terbesar kita sebagai pendidik. Bukan buat maksa semua siswa jadi sama, tapi gimana caranya kita menemukan dan merawat kejeniusan unik yang udah ada dalam diri mereka masing-masing. Oke, jadi ini bukan lagi soal filosofi yang ngawang-ngawang ya. Pertanyaan besarnya sekarang praktis banget. Gimana caranya kita ubah ruang kelas jadi tempat di mana semua jenis kejeniusan itu bisa mekar? Gimana caranya kita mastiin kita nggak tanpa sengaja malah memadamkan api semangat yang ada di dalam diri setiap siswa? Jawabannya itu bukan formula rahasia atau mantra sihir, tapi 4 pilar yang sangat kokoh yang menopang semuanya. Inilah kerangka kerja yang kita sebut 4 kompetensi inti, sebuah fondasi yang udah terbukti banget. Yuk kita bedah satu persatu biar kita ngerti cara kerjanya. Kita mulai dari pilar yang pertama, yang paling fundamental. Pengajaran yang hebat itu mulainya dari sini. Anda harus, dan ini wajib, benar-benar menguasai materi Anda. Simpelnya gini deh, Anda nggak bisa kan nuangin air dari cangkir yang kosong? Ini tuh bukan cuma soal hafal mati semua fakta. Kompetensi profesional itu artinya Anda jadi arsitek pembelajaran. Jadi Anda bukan cuma tahu bahan bangunannya, yaitu materi pelajaran, tapi Anda juga tahu persis gimana cara merakitnya biar jadi pemahaman yang kokoh buat para siswa. Nah, kalau kita lihat ya, kuasai materi itu baru langkah awalnya. Anda perlu juga tuh kreativitas buat ngembangin bahan ajar, plus jago manfaatin teknologi. Dan ini nih yang paling penting dari semuanya. Kemampuan buat refleksi, kemampuan buat ngaca, lihat apa yang kurang, dan terus belajar. Itulah yang membedakan guru baik dari guru yang hebat. Ini siklus pertumbuhan yang nggak ada habisnya. Oke, anggaplah Anda udah ahli banget di bidang Anda. Terus gimana? Gimana caranya mentransfer kalian itu ke kepala siswa secara efektif? Nah, disinilah pilar kedua, kompetensi pedagogik, masuk dan mengambil peran. Gampangnya gini, kalau kompetensi profesional itu soal apa yang Anda ajarkan, nah kompetensi pedagogik ini soal bagaimana Anda mengajarkannya. Ini adalah perpaduan antara seni dan ilmu. Anda itu kayak jadi seorang dirijen yang memimpin orkestra di dalam kelas. Coba deh perhatikan komponen-komponennya. Jadi guru hebat itu kayak jadi desainer sebuah perjalanan. Anda harus paham petanya, itu kurikulum, kenal medannya, yaitu karakter siswa, dan punya tujuan yang jelas. Jadi Anda bukan cuma nunjukin jalan, tapi Anda merancang perjalanannya dengan sangat teliti. Mengajar itu kan nggak terjadi di ruang hampa ya. Guru itu pusat dari sebuah ekosistem. Inilah yang membawa kita ke pilar nomor 3, kemampuan buat terhubung dengan komunitas di sekitar Anda. Intinya satu, membangun jembatan. Waktu Anda bisa berkomunikasi dengan baik sama siswa, orang tua, dan masyarakat, Anda itu nggak sendirian. Anda lagi membangun semacam jaring pengaman dan sistem pendukung yang kuat di sekeliling setiap siswa. Jadi mereka punya semua yang mereka butuhkan untuk sukses. Komponen-komponen ini krusial banget. Objektif artinya adil, nggak memihak. Empati dan sopan santun itu bukan cuma soal dengerin, tapi benar-benar ngerti. Dan kemampuan beradaptasi itu nunjukin kalau Anda fleksibel. 3 hal ini adalah kunci buat membangun kepercayaan dengan semua orang. Dan sekarang kita sampai di pilar terakhir, yang bisa dibilang paling mendasar. Ini bukan lagi soal apa yang Anda tahu atau apa yang Anda lakukan, tapi tentang siapa diri Anda. Sederhananya gini, ini tentang jadi contoh nyata dari nilai-nilai yang pengen Anda tanamkan ke siswa. Karena gini, siswa itu mungkin bakal lupa rumus yang Anda ajarkan, tapi mereka akan selalu ingat gimana Anda membuat mereka merasa dan karakter seperti apa yang Anda pancarkan setiap hari. Kualitas-kualitas ini penting banget. Kepribadian yang stabil itu ibarat jangkar, bikin suasana aman di tengah badai. Kearifan itu jadi kompas buat setiap keputusan Anda. Dan akhlak mulia itu soal memberi dan melayani. Ingat, ini bukan topeng yang bisa dipakai dan dilepas. Ini soal siapa diri Anda sebenarnya. Oke, keempat pilar udah kita pegang. Sekarang pertanyaannya, gimana cara kita membangun sesuatu di atas pilar-pilar itu? Nah, sekarang kita akan beralih dari teori ke praktek. Kita lihat gimana semua ini bisa diwujudkan dalam sebuah rencana pelajaran 60 menit yang konkret. Setiap pelajaran yang hebat itu punya alur yang jelas, kayak sebuah cerita. Ada pembukaan buat mancing minat, kegiatan inti buat membangun pemahaman, dan penutupan buat mengunci semua pengetahuan itu.
Cuma 3 babak sederhana, tapi bisa bikin perbedaan yang sangat besar. Yuk, kita bedah jantung dari pelajaran ini. Kegiatan inti 40 menit. Disinilah keempat pilar kita beraksi. Di tahap eksplorasi, butuh desain pedagogik yang cerdas. Elaborasi, butuh kompetensi sosial buat fasilitasi diskusi. Dan konfirmasi, butuh kompetensi profesional buat meluruskan pemahaman. Ini tuh kayak tarian antara guru dan siswa, di mana pemahaman itu dibangun bersama, bukan cuma disuapin. Jadi, ini dia intinya. Momen aha yang ajaib di kelas itu bukan kebutuhan. Itu adalah hasil dari sebuah desain yang disengaja, sebuah proses yang dirajut dengan rapi menggunakan keempat kompetensi yang udah kita bahas bareng-bareng hari ini. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Sukses di kelas itu nggak dimulai pas bel berbunyi, tapi jauh sebelum itu, saat Anda duduk dan merencanakannya. Keempat pilar ini bukan cuma daftar checklist, tapi sebuah komitmen untuk jadi arsitek di balik kesuksesan setiap siswa. Jadi pertanyaan terakhir untuk Anda, cetak biru seperti apa yang akan Anda rancang besok?